Pemuda menemukan sebuah Audi R8 liar di gudang orang lain. Berdasarkan prinsip bahwa menemukan adalah mendapatkan, dia segera berencana untuk membawanya kembali ke bengkel miliknya, untuk membersihkannya dengan baik. Saat dia bersiap-siap penuh semangat, ketika dia bersiap untuk bertindak, pemilik mobil, dengan konotasi diselingkuhi, tiba-tiba muncul. Membuat pemuda merasa sangat canggung seketika. Dia ingin sekali menemukan tempat untuk bersembunyi. Namun yang mengejutkan adalah, pemilik mobil yang sangat kaya ini mengusulkan, asalkan pemuda bisa membersihkan Audi R8 ini dengan baik, sampai pada tingkat yang memuaskannya, dia akan mengizinkan pemuda itu membawa mobil ini pergi. Pergantian yang tak terduga ini, membuat perasaan pemuda itu berubah dari canggung menjadi bersemangat. Dia segera bersiap untuk memeriksa kendaraan. Ketika dia membuka kap mesin depan, satu kalimat dari pemilik mobil memberinya pukulan telak. Pemilik mobil menjelaskan, aki kendaraan sudah sepenuhnya kehabisan daya. Dan yang lebih rumit adalah, sistem suspensi udara terletak di atas aki. Untuk mengganti aki, harus terlebih dahulu membongkar seluruh sistem suspensi udara. Kondisi aki sangat buruk, bahkan setelah diisi daya semalaman, tidak dapat mengembalikan bahkan sedikit daya. Inilah alasan mengapa mobil Audi R8 ini akhirnya ditinggalkan di sini. Kemudian dia bersiap-siap untuk memuatnya ke dalam truk towing. Karena tikus telah merusak saluran udara sistem suspensi, mobil ini sudah dalam kondisi terendah. Jika dipaksa untuk ditarik, sangat mungkin akan merusak bumper. Dalam keadaan terpaksa, pemuda itu hanya bisa memilih untuk melepas bumper terlebih dahulu. Dengan begitu, mobil bisa dipindahkan perlahan-lahan ke truk towing. Setelah mobil dibawa kembali ke bengkel, pemuda itu menghubungkan charger ke aki, memeriksa apakah bisa menyala dengan normal. Saat kap mesin dibuka, pemandangan di depan mata membuat pemuda itu terkejut. Ruang mesin dipenuhi ranting dan dedaunan kering. Jelas sudah lama tidak ada yang merawatnya. Pemuda itu secara acak memutuskan untuk membersihkannya, mengeluarkan semua daun dari ruang mesin dan semua celah. Ini adalah mobil Audi R8 tahun 2010 yang dilengkapi dengan mesin 5.2 liter V10 dan dilengkapi dengan sistem penggerak semua roda. Ini adalah mobil impian banyak orang. Setelah sebagian besar daun dibersihkan, pemuda itu mulai beralih ke pekerjaan mencuci bagian luar mobil. Pertama-tama adalah bagian roda. Dia mulai dengan membilasnya dengan air bersih, menghilangkan debu dan kotoran dari roda. Kemudian dia menyemprotkan busa pembersih, membiarkan busa meresap ke setiap tekstur roda. Segera setelah itu, dia mengambil sikat, dengan sabar menggosok permukaan roda, memastikan setiap sudut dan celah dibersihkan dengan teliti. Bahkan bagian dalam jaring roda pun tidak terlewatkan. Akhirnya, pemuda itu menggunakan mesin cuci tekanan tinggi untuk membilas lagi, mengalirkan busa dan kotoran yang longgar sekaligus. Untuk roda yang tersisa, pemuda itu melakukan proses yang sama, mengulangi setiap langkah sebelumnya. Terakhir, membilas dengan mesin cuci tekanan tinggi secara menyeluruh, sampai semua roda bersih. Setelah pekerjaan pembersihan roda selesai, selanjutnya adalah tahap pembersihan bodi mobil. Dia pertama-tama membilas bodi mobil dengan air bersih. Air bersih jatuh seperti hujan ringan, dengan lembut menyentuh bodi mobil, perlahan-lahan mengalirkan debu dan partikel kecil dari permukaan. Dia mulai dari satu sudut, perlahan-lahan menggerakkan mesin cuci, memastikan setiap inci bodi mobil dicuci secara merata. Selama proses pencucian, pemuda itu sangat memperhatikan celah pintu, tepian jendela dan area di bawah bodi mobil. Tempat-tempat ini mudah mengumpulkan debu dan kotoran, perlu dicuci lebih teliti. Dengan air bersih yang terus mengalir, badan mobil secara bertahap menunjukkan warna dan kilau aslinya. Setelah langkah ini selesai, kendaraan sudah siap untuk dibersihkan secara mendalam dengan busa. Dia mengambil botol semprot busa, menyemprotkan busa pembersih secara merata di bodi mobil. Busa halus dan kaya, dengan cepat menutupi seluruh bodi mobil. Tidak hanya dapat melunakkan noda membandel, tetapi juga melindungi cat mobil selama proses pembersihan. Setelah busa menutupi selesai, kedua orang itu mulai menggosok dengan kain pembersih. Dengan cara ini dapat menghilangkan noda membandel yang menempel di bodi mobil. Mereka mulai dari atap mobil, sepanjang garis bodi mobil, menggosok dengan lembut menggunakan kain pembersih. Gerakan mereka lembut dan berirama, menghindari kerusakan pada cat mobil. Setelah seluruh bodi mobil digosok, kemudian menggunakan air bersih untuk membilas bodi mobil secara menyeluruh, memastikan semua busa dan noda telah dibersihkan dengan baik. Setelah dibilas bersih, untuk melindungi bodi mobil, pemuda itu menyemprotkan lapisan penghilang karat secara merata di permukaan. Lapisan penghilang karat ini dapat membentuk lapisan pelindung, mencegah bagian logam berkarat. Sementara itu juga dapat, sampai batas tertentu, menahan noda dan oksidasi di masa depan. Setelah penghilang karat disemprotkan secara merata, pemuda itu menggunakan kain pembersih pada bodi mobil, melakukan penggosokan berulang kali.
memastikan bahan penghilang karat diserap dengan baik dan tersebar merata. Terakhir, menggunakan air bersih sekali lagi. Melakukan pencucian menyeluruh pada bodi mobil. Mengalirkan bahan penghilang karat yang berlebih dan noda terakhir. Setelah serangkaian langkah pembersihan yang teliti, pekerjaan pembersihan tampilan bodi mobil akhirnya selesai. Selanjutnya, mereka mulai bersiap untuk melepas kursi, agar dapat melakukan pembersihan mendalam pada interior. Karena Audi R8 menggunakan desain atap yang dapat dilipat. Oleh karena itu, sebelum melepas kursi, perlu juga melipat bagian atap terbuka. Setelah berhasil melipat atap terbuka, pekerjaan melepas kursi pun dimulai. Setelah selesai melepas, kedua orang itu menggunakan penyedot debu untuk mulai membersihkan lantai. Memastikan bagian dalam kabin juga menjadi sangat bersih. Mereka dengan hati-hati mengoperasikan penyedot debu, menyusuri setiap sudut di dalam mobil, tidak melewatkan sedikit pun debu, serpihan dan barang-barang lainnya. Memastikan kebersihan lantai. Dengan selesainya pembersihan lantai, mereka segera mulai menangani kursi kulit yang berjamur. Pertama, menggunakan penyedot debu untuk menyedot partikel besar dan barang-barang kecil. Kemudian menggunakan pengering untuk mengeluarkan serpihan dan debu dari celah. Setelah membersihkan celah dengan baik, mereka menggunakan pembersih khusus dan menggabungkannya dengan sikat berbulu lembut untuk membersihkan. Pemilihan sikat berbulu lembut sangat penting untuk membersihkan kursi kulit, karena harus cukup lembut untuk menghindari kerusakan pada permukaan kulit selama proses pembersihan. Setelah pembersihan selesai, mereka juga akan menggunakan kain bersih untuk menyeka kursi, untuk melakukan penyapuan terakhir, untuk memastikan tidak ada sisa yang tertinggal di permukaan kulit. Dengan perawatan yang teliti seperti ini, kursi kulit tidak hanya dibersihkan dengan sangat bersih, tetapi juga mempertahankan tekstur dan kilau aslinya. Setelah penanganan kursi selesai, mereka kemudian mulai membersihkan panel pintu di dalam mobil. Karena panel pintu terbuat dari bahan serat karbon, mereka juga menggunakan sikat berbulu lembut untuk membersihkannya. Meskipun bahan serat karbon kuat dan ringan, permukaannya tetap perlu ditangani dengan lembut, untuk menghindari goresan atau kerusakan. Selama proses pembersihan, mereka menyemprotkan pembersih dalam jumlah yang tepat secara merata di panel pintu. Kemudian dengan lembut menyikat mengikuti serat karbon menggunakan sikat berbulu lembut, sambil menggunakan kain bersih untuk menyeka setiap saat, menyerap pembersih yang berlebih dan kotoran yang disikat keluar. Kemudi, tuas, dan tombol, dan juga konsol tengah menggunakan metode yang sama. Mereka mengoperasikan dengan hati-hati, memastikan setiap detail telah dibersihkan secara menyeluruh, baik itu bahan kulit maupun permukaan logam. Semua ditangani dengan sangat bersih, mengembalikan kilau dan sentuhan aslinya. Selanjutnya adalah membersihkan karpet di dalam mobil. Pertama-tama mereka menyemprotkan busa pembersih di atas karpet. Busa dapat meresap ke dalam serat karpet, melunakkan dan melonggarkan kotoran. Kemudian mereka menggunakan penyedot debu untuk pembersihan mendalam. Daya hisap yang kuat dapat menghisap busa dan kotoran sekaligus. Memastikan setiap sudut karpet telah dibersihkan secara menyeluruh. Untuk beberapa karpet kecil, mereka terlebih dahulu menggunakan pengering untuk menghilangkan debu dan kotoran yang longgar dari karpet. Kemudian mereka menyemprotkan busa pembersih, melunakkan kotoran dan membuatnya mudah dibersihkan. Selanjutnya mereka menggunakan mesin pembersih berputar untuk memijat berulang kali. Kepala sikat mesin pembersih berputar dapat masuk ke dalam serat karpet, menghilangkan noda secara menyeluruh. Sementara itu, kaca jendela di kedua sisi juga perlu dibersihkan. Mereka pertama-tama menyemprotkan pembersih kaca profesional di atas kaca. Kemudian menggunakan kain pembersih kaca khusus untuk mengelap. Melalui pembersihan yang teliti seperti ini, kaca jendela mobil kembali jernih dan transparan. Untuk membuat kulit jok lebih berkilau, pemuda dengan lembut mengoleskan bahan pemoles pada kulit jok. Ini membantu mengembalikan kilau alami kulit, dan membentuk lapisan pelindung, untuk mencegah noda dan debu menempel lagi. Setelah pemolesan selesai, kulit jok menunjukkan kilau yang lebih cerah dan penuh, mengembalikan kualitasnya yang mulia. Sementara itu, untuk menjaga kilau bodi mobil dan melindungi cat, pemuda juga melakukan pemolesan pada bodi mobil. Dia menggunakan bahan pemoles profesional dan alat pemoles, melakukan operasi sesuai langkah dan arah yang benar. Setelah pemolesan selesai, dia juga perlu menangani angka 8 yang terjatuh. Dia perlu menghapus lem lama terlebih dahulu, kemudian memoles cat di bawahnya. Setelah pemolesan selesai, dia mengelapnya dengan kain bersih, memastikan permukaan tidak ada debu dan kotoran. Kemudian menggunakan pita untuk menempelkan angka 8 kembali ke tempatnya. Selain itu, knalpot juga perlu dibersihkan. Di dalam knalpot terakumulasi beberapa minyak dan karbon. Ini tidak hanya mempengaruhi penampilan, tetapi juga dapat mempengaruhi kinerja sistem knalpot. Dia menggunakan pembersih knalpot profesional, dengan cara menyemprot dan menyikat, membersihkan kotoran di dalam dan luar dengan bersih. Akhirnya, pemuda itu juga mengaplikasikan pada ban. Ini membantu meningkatkan kilau ban, sehingga ban terlihat lebih berkilau, dan memperpanjang umur pakainya. Berkat usaha mereka, Audi R8 tidak hanya tampak baru,
Bagian dalamnya juga telah dibersihkan dan dirawat dengan baik. Baik kilau kulit jok, maupun kebersihan karpet di dalam mobil. Semua menunjukkan pencarian mereka yang mendalam terhadap detail. Pembersihan ban selesai.